ini menjadi wayang beber. Wayang beber adalah suatu adegan ceritanya Panji. Kembali lagi menceritakan nenek moyangnya Panji sebagai orang yang sangat bisa piawai. Nah, kemudian wayang beber dipecah menjadi wayang kerucil, wayang kelitik. Jadi wayang dari kayu. Karena ini kelitik, tangannya masih kayu. Kemudian tangannya diganti menjadi kulit. Tangannya diganti kulit, akhirnya menjadi wayang kerucil. Nah, semenjak wayang kerucil dan pemerintahan Mojopahit mulai datanglah agama Islam. Para wali mempunyai pikiran bahwa supaya orang Jawa itu tidak lagi teringat kepada berhala atau manusia, bahkan juga Islam melarang untuk menyembah manusia. Akhirnya wayang-wayang tadi dibedah miring, namanya hidungnya lalu wali miring. Termasuk topeng-topeng Malang itu adalah bedahan-bedahan wali miring. Jadi orang mengerjakan wayang kulit dan topeng Malangan sudah tidak tabu lagi, tidak haram, maaf. Jadi ini adalah peristiwa budaya, bukan peristiwa agama. Tetapi agama memberikan kontribusi karena apa? Ini hubungannya dengan spiritual. Nah, ketika agama Jawa sebelum ada agama Hindu-Buddha, mereka sudah wayangnya kayak begitu, dengan upacara-upacara yang demikian. Oleh karena itu tentang sesaji, apabila kita membicarakan masalah roh. Karena ini begini, menurut Pustaka Jogorowo, bahwa ada dua aliran. Putra Kanjeng Nabi Adam yang keenam, namanya Nabi Sis atau Sanyang Sito, mempunyai anak dua, Sayyid Anwar dan Sayyidina Anwas. Yang Anwas ingin ngaji kitab-kitab 104 kitabnya Adam. Apakah ini sudah pernah diteliti oleh awam? Mungkin awam tidak mengerti. Kita mengerti adalah Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Lah sing satu sih digoleki nang ndi? Golek ana nang wayang. Karena wayang itu wayangan urip. Gitu. Nah, akhirnya bangsa ini adalah mempunyai kebiasaan-kebiasaan memberikan aktualisasi kepercayaan itu lewat media wayang, termasuk para wali. Nah, kemudian zaman Islam dipimpin oleh Sunan Giri Noto Jagat tahun 143 membuatlah gunungan. Nah, gunungan ini namanya kayon. Kayon itu adalah kayun. Kayun itu urip. Berarti membuat kehidupan. Lalu wayangnya sudah miring. Sebenarnya di dalam prasasti Utajana itu menyebutkan juga wayangnya masih wayang Purwo. Jadi wayang zaman Kediri itu adalah wayang gambar arca, arca Siwa, arca Narada, arca Bima dan sebagainya. Nah, oleh karena itu wayang itu dihapus, muncullah wayang kulit yang berkembang. Wayang ini berpindah dipelihara di Pulau Dewata di Bali, akhirnya menjadi wayang lemah, wayang pangkul. Lalu siapakah tokoh yang paling berpengaruh dalam wayang gagrag? Tokoh utamanya sinten? Nah, tokoh utamanya sebenarnya cikal bakal wayang itu kan Adam, tapi wayangnya kan tidak ada. Lalu muncullah Sayyidina Sis, itu ada wayangnya. Sayyidina Arwan namanya. Tadi kita berbicara masalah Sayang Sis ngaji kitab. Akhirnya nurun ke Nabi nurun ke menungso. Ya. Nah, Sayyidina Anwar itu laku golek suruping Supono. Semedi nganglang jagat sampai ke Pulau Lor di Samudra Rahmat mencipta Mustika Mendung oleh Cukumanik Astagina punyanya Adam.
Gunanya apa? Mempunyai 8 kekuatan. Lalu bertapa lagi di pohon yang tidak berdaun berbuah, namanya pohon rewan di Gunung Prawoto. Dia menemukan pusaka yang namanya Loto Mau Sadi, bisa anusadani tanah sing gerak jadi subur. Seandainya kita itu ingat kepada kehebatan-kehebatan pada wayang, tidak mungkin kita itu akan kelaparan karena semuanya sudah disiapkan ini oleh nenek moyang. Kemudian berkelakuan juga kepingin mengetahui rahasianya swarga dan neraka. Ketemulah kepada Mijajil yang berubah menjadi kaki-kaki tua di Gunung Kaspi, sumakakannya Begawan Nil. Akhirnya dia berburu dengan lakune seringi 1000 tahun. Akhirnya Said Ambar badan ahyo, artinya tidak bertubuh manusia, lalu menjadi seperti jin. Dia mengerti tentang bahasa jin. Akhirnya kawin dengan putranya Jin Nur Hadi yang namanya Mohamuni. Punyalah anak yang namanya Sanyang Muroso. Sanyang Muroso mempunyai anak lagi dengan Dewi Tatapi. Sanyang Penang dan Sanyang Mening, Penang Mening juga punya anak Sanyang Tunggal. Sanyang Tunggal mencipta Keblat Papat. Nah, Keblat Papat itu sudah dimulai dari selatan, bukan dari timur. Menurut patung jagat gelar, Sanyang Punggung di selatan, Sanyang Puguh Semar itu kulon, Sanyang Pongat itu Resi Narada, sing wetan Manik Moyo. Dari wetan itu akhirnya ketika rebut Retno Gemilang itu tadi yang dari Gunung Kaspi, dia menerima puskat Retno Gemilang. Barang siapa yang bisa menerima Retno Gemilang adalah menjadi Raja Dewa. Akhirnya Manik Moyo atau Sanyang Sondo yang bisa. Lalu pertanyaan ini agak menyulitkan karena apa? Wayang apakah yang paling hebat? Sebenarnya bukan wayang apakah. Nah, kenapa wayang Malang itu berbeda dengan yang lain? Itu mungkin pertanyaan yang bisa kita jawab itu. Kalau wayang yang paling hebat, mungkin juga setiap kubu-kubu aliran kepercayaan orang Nasrani yang hebat adalah wayang Yesus, wayang Wartok. Ya. Kalau Siddhartha Gautama adalah Buddhis, nah orang Hindu juga Buddhis, nah, orang Islam juga Nabi Muhammad. Padahal wayangnya tidak ada. Ya. Oleh karena itu pertanyaan ini memberikan arti kepada kita. Ada suatu filosofi namanya daru demble. Dar udar ruwet demble itu nyawiji. Jadi untuk mengudari benang sing ruwet kita harus nyawiji. Untuk menangani kebudayaan ini kita harus nyawiji. Yo senimane, budayawane, masyarakatnya kita juga. Pemerintah juga memberikan suatu kelonggaran, lokal genius itu memunculkan aspirasinya. Oleh karena itu kemarin mohon maaf saya mengkritik kepada pemerintah, nek wayai lomba seniman dalam Jawa Timuran 13 dalam Jawa Timuran itu menang dengan susah payah per tahun menyiapkan sekali. Tapi nek wayai ulang tahun mangan nanggap Anom Suroto gaya Jawa Tengahan, mantep gaya Jawa Tengah. Lalu ini seakan-akan mengkebiri, memarginalkan miliknya kita sendiri. Awake dhewe kan digaji arek-arek Malang, mangan yo tekok berarti wong Malang, ngombe yo bakune ndek Malang. Tapi makan kok lali ambek arek-arek. Ingat bahwa persoalan ini tidak pernah akan rampung ketika apa? Nenek moyang itu ora disopo. Lah, sopo nenek moyang arek Malang ono pedanyangan itu yang namanya Luntung. Pernahkah dicoba oleh orang Malang di Singosari Kolo Johar, yang Tengger Nyi Utarwiyah, yang Gunung Semeru, Pujogo Pujangi?
Ini kalau diruntut sama dengan cerita yang aliran Ngiwo tadi, ya, aliran mengenai Sayyidina Anbas, sing Ngiwo Sayyidina Anwar. Nah, wayang ini akhirnya cikal bakalnya menungso. Jadi menungso itu duwe wayangan. Dari mana melihatnya? Dari faktor, dari kelahiran. Nah, ini nanti meningkat tentang gemble tadi. Seakan-akan kita membakar tosan aji. Nah, wis panas menganga itu ditarik, didiamkan. Sak durunge dibakar, sak wis dibakar berbeda. Nah, di sini hanya gemble. Nah, untuk melejit ke budak kesenian Malangan, ini adalah perlu suatu keyakinan, suatu keinginan, suatu kebersamaan yang nyawiji supaya ruwet malah ora ruwet. Marilah dari satu persatu toko wayang dhisik, marino topengi, marino copate, marino karawitane, marino tari-tariane, marino filosofi ritual. Nah, hal inilah yang kita butuhkan kajian tentang kebudayaan. Berarti menurut sejarah ini tadi embrionya wayang kulit itu lahir malah prasasti Kawi menurut Johan Stewart. Loh kena apa? Kita harus malu dengan kebudayaan Malang. Oh nanggap wayang Malang itu gak harus nonton lah, itu kan harus diciptakan. Penonton itu bisa ditonton. Nek wis dikulinakno pejabat seneng wayang Malangan, rakyat seneng wayang Malangan, yo balik kesenian Malangan. Tapi selama begini, ini tidak adil. Terus pembeda gitu, yang membedakan tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan wayang. oh ya, terus tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan wayang Malang itu sinten gitu. Jadi tokoh-tokoh semuanya menurut Simpingan teman dan Simpingan Iwo, perbedaan budi luhur dan Anggoro Mongko, itu biasanya orang senang mengaktualisasikan Pandhawa, Pendowo Limo, ya.